Selamat pagi. Kembali di hari Minggu lagi. Kembali bersama kita, bersama kami di kelas sekolah minggu kita. Sekolah minggu naon ya? Sekolah Minggu Pemuda apa sekolah Minggu kita? Iya, sekolah minggu. Kok kayak itu ya? Oh, segmented job. Nggak ada yang itu. Generasinya udah beda soalnya. Oke, teman-teman dimanapun saat ini menyaksikan, kita melanjutkan di pelajaran ke-8 minggu ini. Judulnya Tuhanku menepati janji. Tapi sebelum kita memulai, tentu saja kita akan mendasarkannya pada doa. Silahkan. Saya ya, bagian saya. Baiklah, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga karena penyertaan Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama hadir di kelas sekolah minggu, sekalipun masih melalui online. Kami menyatakan kesiapan hati pikiran kami supaya Tuhan memimpin, menjelaskan apa yang mau menjadi maksud Tuhan melalui firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini. Kami serahkan dari awal sampai akhir dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mau berdoa, amin. Baiklah, jadi ini tentang judulnya Tuhanku menepati janji. Kenapa Tuhanku menepati janji? Karena berdasarkan gitu ya, ada dua. Kalau berdasarkan buku, kita pakai dasarnya dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15 dengan Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 gitu. Nah, poin yang pertama ini soal Allah mengulangi janji. Sebenarnya kalau teman-teman ingat mungkin ya, pembahasan minggu lalu dan 2 minggu sebelumnya itu di Kejadian pasal 12. Itu pertama kali waktu itu Abram dipanggil Tuhan, maksudnya bukan meninggal ya, tapi ya itulah gitu ya. Lalu yang kedua minggu lalu itu tentang Abram yang bersiasat gitu kan. Nah, ini udah lewat berapa? 6 pasal lah berarti ya, sampai ke 18. Dan di pasal 13 sampai 17 itu sebetulnya ada juga pembicaraan antara Tuhan dengan Abram. Bahkan di pasal yang ke-17 itu dengan menjadi Abraham itu kan ada perjanjian di situ ya. Jadi janji Allah itu bukan hanya diulangi di pasal 18 ini gitu, maksud saya. Sudah diulangi di beberapa pasal antara 12 sampai 18 gitu. Nanti ada di pasal 15 juga gitu. Nah, intinya apa Ibu kira-kira? Kalau misalnya kenapa Allah mengulang-ulang janjinya itu ya? Kenapa sih harus diulang gitu? Karena ya memang kalau teman-teman juga nanti bisa melihat di Alkitabnya, walaupun terpisahnya sekian pasal, tapi waktu itu jeda waktunya itu bukan setahun 2 tahun gitu. Ini tuh sampai 24 tahun ya. Karena di pasal 17 sih dibilang itu Abraham waktu itu berusia 99 tahun. Jadi kalau menurut saya sih, mengapa Tuhan terus mengulang-ulang gitu ya? Karena memang Tuhan juga tahu manusia itu kan mudah sekali lupa. Udah dibilang gak cukup sekali gitu, jadi perlu diteguhkan untuk meyakinkan bahwa Tuhan sedang menggenapi nih gitu. Tuhan sedang dalam waktu Tuhan tuh sedang mempersiapkan supaya janji yang diucapkan itu akan ditepati sesuai waktu Tuhan gitu. Kalau menurut saya begitu sih Pak. Makanya selama orang kan, kalau kita umumnya kan nunggu itu jadi hal yang paling menjemukan gitu. Jadi kalau ada perantaraan gitu, ada antara diingetin lagi, itu makna praktisnya. Tapi memang secara itu betul yang tadi disampaikan bahwa tidak mudah untuk menghadapi janji yang Tuhan berikan itu. Minggu lalu dan minggu sebelumnya kita sudah belajar gimana janji Allah kepada Abraham itu nggak sesederhana gitu. Nanti kamu jalan ya, nanti di sebelah sana ada
sesuatu, wah enggak, itu janji yang luar biasa, bahkan bisa dibilang aneh gitu ya, karena dalam kondisi sudah tua terus dijanjiin punya anak. Nanti poin selanjutnya kita lihat ada hal yang lebih besar gitu ya, yang terjadi di dalam janji Tuhan itu. Tapi yang jelas kita mau bilang itu ya Bu, bahwa waktunya Tuhan itu memang nggak bisa dibilang sederhana ya, nggak bisa dibilang sederhana. Saya tadi sempat ngobrol juga dengan Bu Vijin, kita dulu sempat nonton film apa ya judulnya, yang itu yang si Matt Damon. Aduh lupa. Nanti kalau ingat pasti ditulis ditambahin captionnya, judul filmnya ini gitu ya. Nah itu intinya film itu nyeritain bahwa ada satu orang yang mau diubah gitu, diubah masa depannya dari sejak sekarang. Jadi dia nggak boleh pacaran sama si Anu gitu, sama si orang yang ternyata dia suka banget gitu, si orang itu. Ternyata mereka nyambung banget gitu, begitu tanpa sengaja ketemu teh gitu. Nah itu berusaha dipisahin sama ada pengatur gitu iya, ya. ada pengatur gitu. Kayak mereka bertindak sebagai Tuhan. Bukan Tuhannya, jadi ada kayak beberapa agen orang gitu ya. Jadi ntar ada yang cegat di sini, cegat di situ gitu supaya nggak ketemu mereka berdua itu. Nah, begitu ketemu ternyata mereka berdua saling jatuh cinta, dan di akhir film mereka mengubah keadaan itu, mengubah persepsi Tuhan gitu, kesannya di film itu ya. Nah, kerumitan di dunia nyata atau yang kita lihat dari dari Alkitab, kerumitannya itu luar biasa, nggak film itu rumit tapi enjoyable. Iya enjoyable ya, mungkin karena jatuh cinta juga kali. Tapi yang namanya rencananya Tuhan itu dan waktunya Tuhan itu kompleksitasnya luar biasa. Begitu ini Abraham terlambat 1 tahun atau lebih cepat 1 tahun dari janji Tuhan aja itu bisa mengubah seluruh jagat raya gitu kayaknya. Karena Tuhan itu bekerja bukan saya mau supaya Bu Virgin begini gitu, enggak. Tuhan tuh berhitung dengan seluruh ciptaan, bayangin. Apa dampak-dampak? Iya, dampak-dampak. Proses-proses yang harus dilalui gitu. Bukan hanya manusia, tapi juga seluruh alam ini. Bayangin kalau kita bikin satu tindakan lalu berdampak pada orang lain, dampaknya itu bukan hanya pada orang itu aja, tapi pada alam sekitarnya, lingkungannya. Karena nanti dia berdampak pada orang di sekitar, pada mungkin kalau ada punya hewan peliharaan nanti wah strukturnya jadi rumit banget ya. Tapi itulah Allah kita ya, dia berusaha menjelaskan waktunya aku itu 24 tahun itu kayak gini. Dan ya tadi yang saya bilang itu sepanjang pasal 13 sampai ke 17 itu ada lagi peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh Abraham yang menurut saya sih diperlukan untuk memang pemrosesan karakter gitu. Ada pengalaman-pengalaman hidup, bagaimana dia juga jadi bergaul dengan Allah. Termasuk di dalamnya ada kayak kejadian Sodom dan Gomora gitu ya, bagaimana dia bertemu Allah, bernegosiasi gini gitu. Yang dengan Melkisedek itu ya. Melkisedek juga gitu. Jadi ya tidak, memang ya waktu Tuhan bukan waktu manusia gitu. Kadang kalau kita mikirnya kalau udah terima janji secepatnya gitu, secepatnya. Tapi apakah itu baik? Tuhan tuh nggak cuma ngurusin kita gitu. Nah kalau saya mungkin teringat yang tadi film tadi itu juga boleh teringat pada pengalaman saya menunggu pasangan hidup gitu ya. Itu yang dipersiapkan bukan hanya saya, suami saya juga, calon suami waktu itu juga sedang dipersiapkan, sehingga waktu dan kami keluarganya Bu, keluarganya itu juga disiapin juga. Itu nggak, makanya jadi kalau orang bilang, duh ini udah telat nikah gitu ya. Tapi setelah kami menjalani memang kami merasa
ya udah inilah waktu yang paling tepat. Kalau terjadi lebih awal waktu itu misalnya ya, belum tentu kami juga bisa merespons secara benar gitu. Jadi memang persiapannya itu perlu gitu, mempersiapkannya. Jadi buat teman-teman yang sedang bergumul nih gitu ya, bisa tentang pasangan hidup gitu ya, karena kebetulan saya juga menikahnya lumayan terlambat gitu, jadi bisa dibilang jangan berpikir bahwa Tuhan tidak sayang, Tuhan memperlambat gitu. Tapi justru pakai nih kesempatan masih sendiri ini untuk membentuk atau mempunyai karakter yang benar di hadapan Tuhan. Nanti itu akan jadi modal dalam pernikahan kita gitu. Tapi pergumulan yang lain juga kali ya. Iya, sama pekerjaan ya? juga kan gitu ya. Kita terus karena belum dapat pekerjaan yang sesuai, terus kita anggap ini sih kerjaan yang ini malah aduh udahlah, setengah hati dijalanin. Nah itu bukan memperlama proses ya, tapi mempersulit kita untuk sampai ke rencana Tuhan di depan itu. Kalau bicara tentang Abraham itu, yang bagian yang mempersulit adalah waktu Abraham terima Hagar ya. Ya itu mempersulit tuh. Kalau nanti teman-teman bisa telusurin, ada lebih dari 10 tahun Allah nggak berbicara itu setelah Abraham mengambil Hagar. Dan kenapa Abraham mengambil Hagar, mengikuti perkataan istrinya, tapi itu nggak berkenan di hadapan Allah. Jadi seperti ya udah, kalau kamu mau kayak gitu, saya biarin dulu aja. Tapi memang akhirnya tetap kita bicara soal waktu Tuhan yang terbaik gitu. Yang tadi dibilang 24 tahun itu persis ya Bu? Iya, karena jadi dari tahun usia 75 kan Abraham dipanggil untuk meninggalkan negerinya menuju ke Kanaan. Di situ udah ada janji kan, akan keturunannya akan jadi bangsa yang besar. Nah, lalu diulangi, tapi baru di usia 99 Allah bilang tahun depan kamu akan punya anak gitu. Jadi pas di usia 100 tahun gitu. Nah, memang yang menarik itu kayak soal tadi Hagar itu, kalau teman-teman juga bisa perhatikan, ini kan mungkin ketidaksabaran menunggu janji gitu ya. Jadi kita bantu-bantu lah. Kita bantuin Tuhan gitu. Siapa tahu Tuhannya lagi agak lupa gitu ya mungkin, atau ini kan harus berusaha gitu. Iya, karena kan gitu ya, ada yang berprinsip gitu misalnya, iya kita percaya Tuhan tapi kan kita juga harus berusaha. Nah, tapi ya balik lagi sih gitu, kalau di sini kan Tuhan janjinya keturunanmu, dan tidak dibilang akan, itu saya singgung dari beberapa pelajaran lalu, nggak disinggung apakah dari perempuan lain gitu. Jadi udah dipastikan ya dari istrinya gitu. Nah, cuman ya begitulah ya, manusia suka. Jadi hati-hati ya teman-teman gitu. Maksud kita mungkin berusaha, tapi jangan sampai jadi keluar dari koridor yang Tuhan rencanakan. Kalau mungkin ada yang bilang kan iman tanpa perbuatan mati. Iya betul. Cuma yang perbuatan gimana dulu nih gitu ya. Karena di bagian lain nanti ada ayat juga yang bilang bahwa dalam duduk dan tinggal tenang terdapat keselamatanmu gitu. Jadi kalau Tuhan perintahkan begini, ya begini aja. Justru diam itu kita bertindak gitu. Kita memilih diam gitu, nggak melakukan apa-apa. Sama seperti Abraham, tunggu aja, harusnya tunggu aja. Sehingga dia nggak harus mengalami gitu, nggak harus mengalami kegetiran waktu harus melepas Hagar itu. Kasihan itu Abraham itu sama Hagar itu begitu dilepas itu ya. Sedih makanya dia kayak waktu melepas itu. Nah, lalu kita setelah tadi melihat bagaimana Tuhan mengulangi janji pada Abraham, bahkan akhirnya di yang usia 99 itu tinggal setahun lagi Tuhan bilang ya, deket banget gitu. Yang pakai bonus yaitu tadi kita sempat diskusi, caranya ketawa gitu ya, bisa mungkin gitu ya. Tapi dari itu pun Tuhan nggak mundur gitu. Kalau Allah udah janji,
pasti digenapi itu ya. Nih di ayat 13 kalau boleh saya bacakan ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak? Sedangkan aku telah tua. 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi betul-betul ya itu ya, Tuhan adalah Allah yang setia. Jadi ketika dia bilang tahun depan, melihat reaksi manusia nggak percaya bukan berarti jadi udahlah nanti lagi deh, entar belajar dulu, beriman dulu ya gitu. Tapi Tuhan tetap bilang tahun depan tetap gitu ya. Karena ini urusannya apa sih lah, kesetiaan Tuhan gitu ya. Gitu. Iya, dia setia dan dia nggak bisa menyangkal dirinya sendiri. Itu. Nah, menariknya nih teman-teman, setelah itu apa yang terjadi nih Pak di pasal yang ke 21 20 sebelum 21 nih. Oh iya, ada kejadian pasal 20. Begitu Abraham harus berpindah tempat, nah ini dia ketemu dengan orang lain namanya Abimelek gitu ya kalau di pembacaan itu. Dan terulang lagi kayak lagu Peter Pan dan terjadi lagi. Yeah. Itu apa ya, memang manusia tuh lemah gitu, kita ini lemah, perlu diakui kita lemah dan harus diakui bahwa kita lemah. Jadi kalau kita mengaku, kita akan lebih bergantung pada yang lebih kuat, Allah tuh. Nah, pada waktu itu kondisinya Abraham kayaknya ngelihat apa yang di depan mata sekali lagi, seperti waktu dia masuk ke Mesir ketemu Firaun dan jadi takut, dan mulailah dia berpikir-pikir yang lain. Dan untuk kedua kalinya istrinya digadai gitu ya, demi keselamatan, kemaslahatan bersama gitu. Berat banget itu. Dibilangnya lagi-lagi ini saudara saya. Dan lagi-lagi ini buat saya sih luar biasa nih Sarah nih. Saya harus tanya skincare-nya. Usia 89 masih jadi rebutan gitu, kayak gimana itu gitu. Yang ngerebutin umur 120 tahun kali ya. Nggak tahu juga ya kalau udah ada di generasi itu gitu. Tapi yang pasti ketika bertemu Abimelek itu lagi-lagi diingini oleh Abimelek, sedangkan dia penguasa di sana gitu ya, di tanah Gerar itu ya. Sehingga dibilanglah ini adalah saudara saya, dan kembali lagi seperti di tanah Mesir itu, ketahuan lagi juga sama Abimelek bahwa ini adalah istri Abraham, bukan saudaranya gitu. Sehingga Tuhan juga menimpakan hukuman tuh kepada perempuan-perempuan yang ada di tanah Gerar waktu itu, karena Tuhan menutup kandungan perempuan-perempuan yang ada di sana karena Sarah gitu. Tapi ya setelah berlaku seperti itu pun gitu ya, Tuhan tetap memberi Ishak di waktu yang dijanjikan. Makanya saya bilang sama Pak Arsani tadi, yang pun tinggal setahun lagi gitu, dan 10 bulan itu kan isinya mengandung gitu. Apa itu tuh kondisinya Sarah lagi hamil atau gimana gitu ya waktu kejadian itu, saya nggak kebayang gitu betul. Dan memang Tuhan juga bilang di dalam Kejadian pasal 20 itu, sekalipun Sarah sudah diambil oleh Abimelek, tapi dia tetap dijaga kekudusannya. Jadi Ishak itu betul-betul anak Abraham, tidak ada kecemaran gitu dari pihak lain gitu. Ini tangan Tuhan sih ya, tangan betul. Tuhan yang campur tangan di situ. Kalau enggak, kalau manusia pasti udah nggak akan mungkin tuh Sarah dibiarkan itu ya. Pasti udah tercemar. Tapi karena Allah mau menjaga supaya keturunan ini adalah keturunan yang dipisahkan sejak awal kan gitu ya. Jadi Sarahnya juga dijaga sedemikian rupa. Dan lagi-lagi waktu Abraham takut, Allah pakai orang lain untuk nunjukin, kenapa sih kamu takut? Saya lebih takut sama Tuhannya kamu gitu. Ampun dah kamu gitu.
Tuhan kamu bisa ini ya mengakibatkan yang Iya, lebih buruk wah, gitu daripada iya. saya merencanakan yang jelek pada kamu gitu. Nah, sehingga kesimpulan kita dari poin kedua ini adalah bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita tidak bisa digagalkan. Termasuk kalau kesannya lama, kesannya tertunda gitu. Mau bagaimanapun kita menolak misalnya gitu ya, melarikan diri lah istilahnya, ya, mungkin apa istilah rohaninya gitu, melarikan diri dari rencana Tuhan, ya Tuhan akan tetap dengan rencana dan janjinya. Jadi kadang dibiarkan berbelok-belok sendiri gitu ya dengan pemikirannya sendiri, tapi pada akhirnya akan dikembalikan lagi supaya rencana Tuhan yang tergenapi gitu. Saya kalau ingat itu ya Bu, kayaknya kok baru berapa tahun yang lalu gitu kuliah di teologi gitu, dan terus dipersiapin untuk jadi hamba Tuhan. Kok kayaknya terlambat gitu. Tapi kalau berpikir dengan cara kerja Tuhan di Abraham gini, sebetulnya enggak juga sih. Mungkin memang saya akan jadi hamba Tuhan yang seperti gitu, seperti yang nanti nih beberapa tahun ke depan. Tapi nggak bisa disamain dengan ada banyak juga lebih banyak orang yang sejak usia muda udah dipanggil dan benar dijalanin. Yang penting ya kayak Samuel yang udah dipersiapin gitu ya, dan dia gimana diarahin supaya peka itu. Tapi untuk yang saya kasusnya jadi beda, dan kita jadi apa ya, jadi nggak ada patternnya, nggak ada polanya untuk kita. Polanya itu hanya satu, dengerin apa yang Tuhan mau bilang. Keluar dari ranah itu bisa macam-macam. Nah, kalau ada yang tanya, tahu dari mana dong Pak, Bu gitu misalnya, apakah saya sedang menjalani rencana Tuhan atau enggak? Kalau saya sih keputusan-keputusan yang kita ambil harus mendatangkan damai sejahtera, karena itu artinya Tuhan berkenan, Tuhan menyertai gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang saat ini sedang bingung, sedang bergumul, terus misalnya sudah mengambil keputusan, tapi lalu di dalam hati masih ada kegelisahan, masih kok kayaknya ragu-ragu ya, kok masih bener nggak sih gitu ya. Berdoa lagi, tanya lagi. Ketika nanti sudah tahu, biasanya sih kita tahu sih, cuma mau taat atau enggak gitu. Nah, kalau kita mengambil keputusan yang mendatangkan damai sejahtera, itu dia. Kalau saya sih gitu ya. Kalau Bapak mungkin pengalamannya apa? Mirip juga sih Bu, karena saya kan kalau istilah yang lainnya nunggu konfirmasi ya. Konfirmasi itu apa sih? Kayak kejadian Gideon. Gideon tuh minta konfirmasi. Tuhan, kalau memang Engkau yang mengutus aku, ini nih yang udah basah ini, si bulu domba itu ya. Kalau udah basah ini jadi kering. Besok gitu ya. Jadi kering dong. Kalau jadi kering lebih susah. Yang sebelumnya itu ya jadi basah gitu. Tanpa kena apa-apa gitu. Terus jadi kering gitu. Konfirmasi. Ada tanda-tanda seperti itu, dan itu bisa lewat orang lain, perkataan orang. Kayaknya kamu cocoknya kerja di ini ya gitu. Padahal kita lagi ngedoain gitu. Kayaknya cocok nih kerja di air gitu ya. Kerja di air. Ini segmented joke lagi. Kerja di air. Terus kebayang itu toko iklannya. Oke, skip. Jadi misalnya kita lagi mendoakan, Tuhan saya pengen kerja di Australia, tapi Tuhan kasih nggak ya? Terus didoakan, cari tahu informasi tentang Australia. Tentunya Tuhan bilang, kamu mah jangan di Australia, nanti nggak ingat Tuhan, udah di Tangerang aja. Nah, itu satu hal yang datangnya kayak gimana sih? Kok bisa sih kayak gitu? Itu dari orang sekitar, dari ketertarikan yang begitu didoain bahwa damai sejahtera, tadi Bu Vijin bilang, ternyata Tangerang itu menjanjikan gitu. Buat saya pribadi nih, Tangerang itu adalah kota yang panas dan udah gitu.
Tapi balik lagi kalau itu jawaban doa, Nah. itu akan dijalani. Bukan berarti jadi nggak ada kesulitan ya teman-teman. Yeah, Maksudnya di waktu penantian Abraham juga kita bisa lihat gitu bagaimana dia melalui berbagai hal. Tapi kalau kita setia pada apa yang menjadi rencana Tuhan, itu pasti bisa dijalani gitu. Bukan yang kekuatan sendiri gitu. Amin. Dan kalau misalnya yang pasti kalau kayak waktu pengalamannya kita, yang tadinya rumit jadi sederhana gitu. Yang tadinya nolak jadi nerima. Iya, betul. Yang tadinya nggak mungkin kita lakuin, terus tiba-tiba Tuhan kasih, ini ada nih bantuan ini, bantuan itu. Terjadilah. Gitu sampai sekarang lah. dan begitu. Satu lagi mungkin kalau Pak Bahtiar waktu itu bilang tuh, panggilan itu kita tahu setelahnya itu karena setelah dijalani kan dimulai dari Damai Sejahtera ya. Setelah dijalani lalu oh iya ya ternyata kayak gini ya, berarti kalau dulu saya nggak ngambil saya nggak akan ngalami kayak gini kayak sekarang. Itu lagi-lagi itu konfirmasi setelah kita ambil itu, karena Tuhan terus bekerja kan. Betul. Jadi teman-teman tetap setia, tetap Amin. berdoa dan jangan mengeraskan hati. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan akan selalu Tuhan pasti menguatkan gitu. Akan ada akan ada, tapi pasti ada kebohongan yang suka disusupkan gitu ya. Kalau udah misalnya kita oh iya nih saya mau ngambil keputusan A, nanti ada tuh yang suka bikin ragu-ragu, tapi berdoa lagi. Kalau kita tetap merasa damai sejahtera pada keputusan yang kita ambil bersama Tuhan, udah betul, jangan ragu-ragu. Baik, mari kita berdoa. Kalau ada teman-teman yang mau sharing juga secara pribadi kepada kami boleh. Kalau ada yang mau minta didoakan untuk pergumulannya boleh. Karena teman-teman jangan merasa sendiri gitu. Mentang-mentang sekolah minggunya online, jadi kayak gak punya teman, gak punya yang bisa diajak berdiskusi gitu. Enggak. Guru-guru ini salah satu tugasnya adalah menjadi pendoa buat murid-murid. Baik, mari kita berdoa, Kak. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus sekali lagi untuk pelajaran kami hari ini. Terima kasih untuk bagaimana kami bisa melihat Tuhan yang setia pada kami, Tuhan yang begitu mengasihi kami, Tuhan yang begitu bersabar kepada kami, terlepas dari segala kekerasan hati, pelanggaran kami, kelemahan kami, ketakutan kami. Tuhan tetap adalah Tuhan yang setia. Terima kasih karena pagi hari ini kami juga boleh belajar, sekalipun waktu yang diperlukan untuk membentuk kami, untuk melihat rencana Tuhan tergenapi mungkin begitu lama, membuat kami bertanya-tanya, bahkan sempat ragu. Tapi kami bisa menyaksikan dalam kehidupan Abraham bagaimana Tuhan menggenapi janji yang Tuhan berikan kepadanya. Sekalipun Abraham tidak menyaksikan secara langsung janji yang Tuhan berikan mengenai keturunannya, tapi Tuhan tetap membuktikan janji itu kepada Abraham. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena ini menjadi penguatan bagi kami juga. Dan biarlah kiranya murid-murid kami ataupun semua orang yang menyaksikan video ini boleh terus mempercayai janji Tuhan atas kehidupan mereka masing-masing dalam pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi saat ini juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pelajaran kami hari ini. Sebentar kami akan mengikuti ibadah, kiranya Tuhan juga yang menolong kami, menyertai mengikuti ibadah kami. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat. Tetap semangat.